بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumaat yang mulia-muliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kesehatan untuk kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kemaksiatan ke alam yang penuh dengan kenikmatan. Dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat merasakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Karena kata Rasul, kebahagiaan dan keselamatan manusia Allah telah simpan di dalam agamanya, yaitu agama Islam. Sejauh mana manusia itu taat kepada Allah, maka sejauh itulah Allah akan menjamin keselamatannya, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam beberapa ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Mereka diberi kabar gembira akan mendapatkan solawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Solawat yang dimaksud dalam ayat di atas adalah rahmat atau kasih sayang yang disertai dengan kemuliaan derajat dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, rahmat tersebut adalah rahmat yang khusus, bukan sekedar rahmat. Karena dalam kehidupan dunia,
rahmat Allah terbagi menjadi dua, rahmat umum dan rahmat khusus. Rahmat yang bersifat umum diberikan oleh Allah di dunia ini tidak hanya kepada orang-orang yang mukmin, namun juga diberikan kepada siapapun. Semua manusia, mukmin ataupun kafir, orang yang taat maupun pelaku maksiat di dunia, semuanya mendapatkan rahmat Allah yang umum. Di antara rahmat yang sifatnya umum itu adalah kesehatan, kekayaan, rahmat bernafas dan menghirup udara segar serta nikmat-nikmat dunia lainnya. Hadirin rahimakumullah, itu adalah rahmat Allah yang diberikan secara umum kepada semua orang tanpa memandang agama dan keyakinan, tanpa memandang akhlak dan perilakunya. Semuanya diberi, semuanya dapat, semuanya bisa merasakan. Adapun rahmat yang khusus, yaitu rahmat disertai dengan kemuliaan derajat dan keagungan, tidaklah Allah anugerahkan di dunia ini kecuali kepada orang-orang yang beriman, bersabar dan ridha terhadap segala apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Jadi syarat pertama yang paling utama untuk mendapatkan rahmat khusus itu adalah iman, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah artinya meyakini dengan pasti dan sepenuh hati bahawa Allah ada tapi tidak serupa dengan segala yang ada, serta tidak menentang Allah dalam segala apa yang Ia tentukan bagi para hamba, baik ketentuan itu manis ataupun pahit, baik maupun buruk, menyenangkan ataupun menyusahkan, membahagiakan ataupun menyengsarakan. Sedangkan beriman kepada Rasul artinya percaya dengan pasti dan sepenuh hati tentang segala apa yang beliau beritakan, baik berkaitan dengan hukum di dunia ataupun berkaitan dengan apa yang akan terjadi di alam barzah dan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ayat yang khatib bacakan juga menjelaskan kepada kita bahawa rahmat Allah sertai kemuliaan derajat akan diberikan kepada orang-orang yang dapat, kepada orang-orang yang pada saat tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, serta meyakini maknanya. Inna lillah artinya ridha dan menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak protes dan menentangnya, baik ketentuan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan ataupun tidak, baik ketentuan itu membuat kita senang ataupun susah. Yang demikian itu karena kita harus meyakini secara pasti bahawa diri kita dan apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari berbahagia, Allah berhak bertindak apa saja yang Ia kehendaki terhadap segala apa yang menjadi miliknya. Hadirin rahimakumullah, diri kita, anak kita, pasangan hidup kita, rumah, harta, mobil, bahkan nyawa kita sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan bukanlah milik kita. Jika Allah sebagai pemiliknya mengambilnya dari kita, lalu kita dijadikan sakit, maka kita wajib ridha dan sabar.
Harta juga bukanlah milik kita. Jika Allah sebagai pemiliknya mengambil dari kita, lalu kita dijadikan miskin, maka kita wajib ridha dan sabar. Anak dan pasangan kita bukan pula milik kita. Jika Allah sebagai pemiliknya mengambil mereka dan mewafatkan mereka, maka kita wajib ridha dan sabar. Kepemilikan kita terhadap itu semua hanyalah kepemilikan yang majazi, bukan kepemilikan yang hakiki. Semuanya itu sejati hanyalah amanah Allah titipkan kepada kita. Karena hanya titipan, jika sewaktu-waktu diambil oleh pemiliknya, maka kita wajib menerima dengan sikap ridha dan menghadapi dengan sepenuh kesabaran. Karena hanya titipan, maka kita tidak boleh dan tidak sepatutnya menyombongkan diri. Sebanyak apapun harta kita, setampan dan secantik apapun kita. Hadirin rahimakumullah, wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita semua pada akhirnya akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diperoleh tentu sesuai dengan kadar iman dan amal soleh masing-masing. Orang yang imannya sempurna begitu keluar dari dunia dan memasuki alam barzah, maka tidak ada sedikit pun yang membuatnya susah dan sengsara. Setiap saat, setiap detik ia akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Keadaannya bagaikan orang yang pada awalnya hidup susah dan merasakan pengapnya penjara yang sempit, lalu keluar dari penjara yang menghirup udara bebas dan merasakan kelapangan hidup. Atau ibarat orang yang awalnya kelaparan di musim perciklik, lalu hidup sejahtera dan sentosa. Begitulah alam barzah bagi seorang mukmin, lebih-lebih seorang mukmin yang imannya sempurna. Salah satu kenikmatan terbesar yang dirasakan oleh seorang mukmin di alam barzah adalah melihat bagian dari surga yang akan ia tempati kelak di kehidupan akhirat sebanyak 2 kali setiap hari, pagi dan petang. Nikmat ini melebihi seluruh kenikmatan yang ia pernah rasakan sewaktu hidup di dunia. Ia juga akan merasakan berbagai nikmat lain di alam barzah. Nikmat kubur tersebut hanyalah secuil dari sekian banyak kenikmatan yang akan Allah anugerahkan kepada kelak di akhirat. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumaat rahimakumullah. Dalam ayat tersebut juga Allah menyebutkan kata musibah dengan lafaz nakirah. Artinya musibah apapun, besar maupun kecil, berat ataupun ringan, akan memberikan manfaat bagi seorang muslim jika dihadapi dengan sikap ridha dan sabar. Musibah itu akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya. Sampai-sampai musibah yang sangat ringan sekalipun dan tidak dianggap sebagai musibah oleh kebanyakan orang, seperti tertusuk duri atau sedikit rasa risau di hati, juga bermanfaat bagi seorang muslim. Semakin besar dan semakin berat musibah yang Allah timpakan kepada seorang muslim, maka semakin banyak manfaat yang ia peroleh. Semakin banyak dosanya yang diampuni dan semakin tinggi derajatnya. Bahkan hal itu menjadi tanda bahawa Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Rawahu Bukhari.
Maknanya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Karenanya, semakin tinggi derajat seorang, maka semakin berat musibah yang Allah kenakan kepadanya. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda, yang maknanya, orang yang paling berat bala dan musibahnya adalah para nabi. Lalu orang-orang yang berada di bawah derajat mereka. Lalu orang-orang yang berada di bawah derajat mereka. Seseorang diuji dengan bala sesuai dengan kadar kekuatannya memegang teguh agama. Ini terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi manfaat bagi hatib sendiri dan kepada seluruh kaum hadirin. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bitaqullah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بالأمر عظيم. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهون عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.